Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan berbahagia selalu dalam ridho Allah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan teorema Pitagoras, yaitu dengan submaterinya jenis segitiga, triple Pitagoras, dan segitiga siku-siku khusus. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Yang kedua, menentukan triple Pitagoras pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya yang berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Poin A, menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Nah, kalian minggu lalu sudah belajar bahwa teorema Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini perhatikan segitiga yang di tengah, segitiga ABC siku-siku di titik C, di sudut C. Di sini bahwa berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, keadaan ini membuktikan bahwa segitiga siku-siku di C dan sudut C itu adalah sama dengan 90 derajat. Oke, bagaimana jika dia sudut C-nya lebih kecil dari 90 derajat? Perhatikan segitiga yang di sebelah kiri, segitiga ABC. Kita lihat di sini sudut C lebih kecil dari 90 derajat. Nah, setelah kalian lihat di sini bahwa berlaku nanti A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan lebih besar dari C kuadrat, atau di sini nilai C kuadrat itu akan lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, keadaan di sebelah kiri ini terjadi membentuk segitiga lancip di sudut C, di mana sudut C itu akan lebih kecil dari 90 derajat. Kita lihat lagi ada apa di segitiga yang di sebelah kanan. Di sini sudut C-nya lebih lebar, lebih besar dari 90 derajat. Kalau kalian perhatikan, keadaan ini akan berlaku bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, atau nilai C kuadrat itu akan lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, keadaan ini akan membuat segitiga ini tumpul di sudut C, dan sudut C itu lebih besar dari 90 derajat. Nah, tiga keadaan inilah yang bisa menentukan jenis segitiga. Kalau kalian pahami bahwa dengan menggunakan prinsip kebalikan dari teorema Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya biar lebih jelas. Yang nomor 1, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 7 cm, 12 cm, dan 18 cm. Apakah segitiga ini siku-siku? Kita cek bagaimana penyelesaiannya. Perhatikan di sini misalkan sisi yang terkecilnya A sama dengan 7, berikutnya yang sisi B sama dengan 12, dan sisi yang terpanjang C sama dengan 18. Oke, dari sisi yang sudah diketahui kita posisikan bahwa sisi yang terpanjang itu C kuadrat itu sama dengan atau tidak ya, tanda tanya. Di sini kita akan cari tahu dengan di sebelah kanannya, yaitu nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita substitusikan angka-angka yang ada, bahwa C kuadrat itu adalah 18 kuadrat, kemudian di sebelah kanan itu ada 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita hitung, kita dapatkan angka 324 di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah 49 ditambah 144. Selanjutnya kita cek bahwa di ruas sebelah kirinya 324 dan di sebelah kanannya angkanya 193. Kedua angka tidak sama, dan ini membuktikan bahwa nilai C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka berarti bahwa segitiga tersebut tidak siku-siku, dan karena juga nilai C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2.
Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Kita lihat yang A, angka yang ada adalah 13, 9, dan 11. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita posisikan angka yang paling besar di sebelah kiri. Kita letakkan di ruas kiri 13 kuadrat. Selanjutnya di sebelah kanan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita cek lagi angkanya 169 sama titik-titik dengan 81 ditambah 121. Kita hitung di ruas kirinya 169 dan angka 169 kurang dari 202. Dan ini membuktikan bahwa segitiga ini adalah segitiga lancip karena sisi yang terpanjangnya, sisi C-nya kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Kita lanjut yang B. Di sini ada angka 12, 5, dan 16. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita ambil angka yang terbesar 16 sebagai sisi yang akan kita cek sebagai hipotenusanya. Kemudian kita letakkan 16 kuadrat titik-titik tanda tanya dengan dua sisi yang lainnya, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Selanjutnya kita hitung 256 titik-titik dengan di ruas kanannya 25 ditambah 144, kita hitung menjadi 256 lebih besar dari 169. Nah, karena sisi yang terpanjangnya nilai kuadratnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka membuktikan bahwa segitiga ini adalah suatu segitiga tumpul yang sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Kita lanjut ke poin B. Di sini ada triple Pythagoras. Oke, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat memenuhi persamaan pada Pythagoras. Jadi jika ada bilangan A, B, C di mana nilai A kurang dari B dan nilai B kurang dari C, dan berlaku juga teorema Pythagoras, yaitu di mana C kuadrat sebagai sisi hipotenusanya sama nilainya dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, dua angka yang lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, maka angka-angka A, B, C tersebut disebut sebagai triple Pythagoras. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa contoh triple Pythagoras. Perhatikan yang A. Angka 3, 4, dan 5. Begitu juga kelipatannya, yaitu 6, 8, 10, kemudian 9, 12, dan 15 yang merupakan kelipatan-kelipatan dari angka 3, 4, dan 5. Dan seterusnya lagi adalah triple Pythagoras, sehingga berlaku bahwa 5 kuadrat itu atau sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, yaitu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi ruas sebelah kiri 25 sama dengan ruas kanan 25. Terbukti ini adalah 3 angka yang berlaku teorema Pythagoras, sehingga disebut sebagai 3, 4, 5 adalah bilangan triple Pythagoras. Selanjutnya ada yang B. Di sini ada angka 5, 12, dan 13, kemudian dan kelipatannya juga, yaitu 10, 24, 26, kemudian ada kelompok bilangan lagi 15, 36, dan 39, dan seterusnya lagi. Ini juga merupakan triple Pythagoras. Mengapa? Kalau kalian lihat, cek ya, berlaku teorema Pythagoras, yaitu sisi yang terpanjangnya 13 kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi atau dua angka yang lainnya. Jadi di sini 13 kuadrat sebelah kiri 169 sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat juga 169. Jadi di sini kalian harus perhatikan lagi, ingat betul bahwa kelipatan dari bilangan yang merupakan triple Pythagoras juga merupakan triple Pythagoras. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel bilangan triple Pythagoras. Di sini ada beberapa
kelompok bilangan, 3 buah bilangan yang merupakan semuanya adalah triple Pythagoras. Bisa kalian buktikan ya. Untuk mempermudahnya tidak perlu dihafal, yang penting kalian memahami bahwa angka yang paling besar di sini jika dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi atau dua angka yang lainnya. Oke, kita lihat berikutnya ada contoh. Nomor 1, manakah dari kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Kita lihat yang A di sini ada angka 7, 10, 12. Jadi bagaimana mengeceknya? Apakah ketiganya angka ini merupakan triple Pythagoras? Kita lihat angka yang terbesar di sini 12 kuadrat, itu bagaimana hubungannya dengan dua angka yang lainnya jika dikuadratkan. Kita lihat di sini 12 kuadrat titik-titik tanda tanya, kita akan cek dengan sebelah kanannya 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat, berarti di sebelah kirinya 144, di sebelah kanannya 149. Karena dua angka ini tidak sama, maka tidak berlaku teorema Pythagoras, sehingga menyebabkan bahwa ketiga angka ini bukan triple Pythagoras. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang B. Di sini ada angkanya, 3 angkanya 8, 15, 17. Kita buktikan apakah ketiga angka ini triple Pythagoras. Cek bagaimana caranya. Perhatikan angka terpanjang terbesar di sini adalah 17. Kita kuadratkan. Selanjutnya apakah jika dikuadratkan ini sama dengan jumlah kuadrat dua angka yang lainnya, yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Setelah kita hitung bahwa ruas kiri 17 kuadrat itu 289 dan ruas kanan juga nanti jumlahnya yaitu 289. Jadi ini adalah 3 angka ini merupakan triple Pythagoras. Oke, kita lanjut ke bentuk yang lain dari penerapan triple Pythagoras. Nomor 2. Jika 32, kemudian X dan 68 berturut-turut adalah triple Pythagoras, maka tentukan nilai X. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan di sini, kalau ini triple Pythagoras berarti kalau ini pun berturut-turut, berarti sisi yang terpanjang nilainya adalah 68. Nah, kita anggap ini sebagai sisi hipotenusanya, sehingga berlaku bahwa 32 kuadrat ditambah X kuadrat itu nilainya harus sama dengan 68 kuadrat. Kita hitung bahwa 32 kuadrat itu 1024, kemudian ditambah X kuadrat sama dengan 4624. Kita selanjutnya pindahkan yang 1024 ke ruas kanan. Kita hitung menjadi X kuadrat sama dengan 4624 dikurang 1024, kita dapatkan angka 3600. Selanjutnya nilai X itu ruas kanan diakarkan, yaitu akar dari 3600 sama dengan 60. Jadi kita dapatkan nilai X yang ditanyakan adalah 60. Kita lanjut berikutnya ke contoh yang ketiga. Perhatikan pada gambar, tentukan nilai A pada gambar berikut ini. Di sini ada segitiga siku-siku, ditunjukkan ada sudut siku-sikunya, berarti di sini berlaku teorema Pythagoras. Di sini sisi hipotenusanya adalah 3A ditambah 4. Kita lihat lagi, dua sisi penyikunya adalah A ditambah 4 dan 3A ditambah 2. Nah, untuk mencari nilai A, kita gunakan sifat atau rumus teorema Pythagoras bahwa 3A ditambah 4 itu jika dikuadratkan, yaitu hipotenusa jika dikuadratkan itu nilainya sama dengan kuadrat jumlah kuadrat dua sisi penyikunya. Maka dalam hal ini ruas kanan menjadi dalam kurung A ditambah 4 dikuadratkan ditambah lagi dengan 3A ditambah 2 dikuadratkan. Kita buka kurungnya, kita hitung bahwa di ruas kiri perhatikan angkanya menjadi 9A kuadrat ditambah 24A ditambah 16. Kemudian di ruas kanan menjadi buka kurung yang kuadrat lagi, yang pertama yaitu A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Selanjutnya ditambah lagi dalam kurung 9A kuadrat ditambah 12A ditambah 4. Kita sederhanakan yang mana yang pangkatnya di sebelah kanan
Perhatikan yang di sebelah kanan dulu. Di sini kita hitung yang pangkat yang variabel A kuadrat, kita hitung koefisiennya menjadi 10A kuadrat. Selanjutnya yang koefisien A kita hitung menjadi 20, dan untuk konstantanya yaitu 20. Kita sederhanakan lagi dengan yang ruas kirinya, kita gabungkan yang variabel A kuadrat yang menjadi 9 dikurang 10. Untuk yang variabel A, koefisiennya menjadi 24 dikurang 20, dan untuk konstanta menjadi 16 dikurang 20 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ruas kiri menjadi negatif A kuadrat ditambah 4A dikurang 4 sama dengan 0. Kita kalikan dengan semua ruas dengan tanda negatif supaya koefisien pada variabel A kuadrat itu nilainya positif. Selanjutnya kita dapatkan angka yaitu A kuadrat dikurang 4A ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi dalam kurung A dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Ingat kembali pelajaran faktorisasi kelas 7 ya. Selanjutnya kita dapatkan A dikurang 2 sama dengan 0. Dan A nilai akhirnya kita dapatkan nilai 2. Jadi nilai A yang ditanyakan pada gambar di atas adalah 2. Kita masuk ke poin C yaitu segitiga sudut khusus. Nah, di sini ada poin A, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Sudut khususnya gimana? Di sini kalian perhatikan bahwa ini ada sebuah segitiga siku-siku. Sudut khususnya bahwa ini segitiga sama kaki. Siku-siku sama kaki. Jadi karena dia siku-siku sama kaki, dia akan mempunyai sudutnya yaitu 45 derajat. Ya, sudut di kakinya yaitu 45 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku sama kaki didapatkan bahwa sisi-sisi penyikunya bernilai sama yaitu A. Sisi penyikunya adalah A. Kemudian hipotenusanya kalau kalian gunakan teorema Pythagoras akan dapatkan angka A akar 2. Nah, kalian lihat bahwa perbandingan panjang sisi-sisi penyiku dan hipotenusanya pada segitiga siku-siku sama kaki ini adalah A berbanding A berbanding A akar 2, atau disederhanakan menjadi 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Jadi di sini dalam hal ini bahwa panjang hipotenusanya adalah sama dengan panjang sisi penyikunya kemudian dikalikan dengan akar 2. Oke, perhatikan contoh yang ada di sini. Ada 3 buah segitiga. Yang pertama di sini segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi penyikunya adalah 3. Oke, besar hipotenusanya otomatis karena perbandingan sisinya adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2, maka hipotenusanya adalah sebesar 3 akar 2. Jadi sisi penyikunya 3, kemudian kalikan dengan akar 2. Kita lihat lagi yang di tengah, ada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi penyikunya 7. Otomatis sisi hipotenusanya yang ada di hadapan sudut siku-siku karena perbandingannya 1 berbanding akar 2, maka hipotenusanya adalah 7 akar 2. Selanjutnya yang sebelah kanan kalian perhatikan dalam posisi yang berbeda, tetap di sini ada tanda bahwa ini adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi penyikunya adalah 40, maka hipotenusanya atau sisi di depan sudut siku-sikunya adalah 40 akar 2. Kita perhatikan contoh di sini nomor 1, perhatikan gambar. Di sini diketahui segitiga KLM panjangnya yaitu KL sama dengan 8 cm. Kemudian sudut KLM diketahui 45 derajat. Tentukan panjang LM. Nah, bagaimana mencari panjang LM? Kalau kalian perhatikan gambar di sebelah kanan dan juga kalian sudah tahu bahwa dari segi sudut yang ada ini membuktikan bahwa segitiga ini siku-siku sama kaki. Nah, berarti kalau kalian paham dengan konsep perbandingan sudut siku-sikunya dengan sisi hipotenusanya, maka didapatkan perbandingan
perbandingan 1 berbanding akar 2. Sehingga panjang LM kalian bisa tentukan dengan melihat sisi siku-sikunya 8. Berarti nanti dikalikan dengan akar 2 didapat bahwa panjang LM itu adalah 8 akar 2. Nah, bagaimana penyelesaian secara matematisnya? Kalian bisa membuktikan bahwa perhatikan di sini, perbandingan sisi KL berbanding LM itu sama dengan 1 berbanding akar 2. Kalian substitusikan nilai KL di sana 8, kemudian berbanding dengan LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Selanjutnya posisikan di ruas sebelah kiri menjadi 8 per LM sama dengan di ruas kanan 1 per akar 2. Langkah berikutnya kalian harus mengalihkan silang pembilang di sebelah kiri dengan penyebut di sebelah kanan. Begitu juga dengan penyebut di sebelah kiri dengan pembilang di sebelah kanan. Didapatkan bahwa nilai LM dikali 1 itu LM, selanjutnya 8 dikali akar 2 itu menjadi 8 akar 2. Kita dapatkan bahwa panjang LM terbukti adalah 8 akar 2 cm. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar sebelah kanan lagi. Pertanyaannya, tentukan panjang PQ. Kalau kalian perhatikan di sini ada tanda pada segitiga siku-siku PQR bahwa sisi penyikunya adalah sama. Ada tanda di sini, 2 strip di sini membuktikan bahwa dua sisi ini sama panjang, berarti segitiga siku-siku sama kaki. Dengan sisi hipotenusanya ada di bawah, yaitu di hadapan sudut sudut Q yaitu 30 cm. Nah, bagaimana mencari panjang PQ? Perhatikan penyelesaiannya. Dari perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki bahwa PQ berbanding PR sama dengan 1 berbanding akar 2. Selanjutnya PQ berbanding 30 sama dengan 1 berbanding akar 2. Kita posisikan menjadi pembilang dan penyebut biar mudah menyelesaikannya. Perhatikan, PQ per 30 itu sama nilainya dengan 1 per akar 2. Kita selanjutnya kalikan silang. Berarti nilainya menjadi PQ akar 2 sama dengan 30. PQ sama dengan 30 per akar 2. Nah, pada keadaan ini kalian harus menghilangkan tanda akar di bagian penyebut atau istilahnya merasionalkannya. Bagaimana caranya? Baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan akar 2. Perhatikan berikutnya bahwa panjang PQ sama dengan 30 dikali akar 2. Pada pembilang dan pada penyebutnya juga akar 2 dikali akar 2 menjadi sama dengan 30 akar 2 dibagi dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Selanjutnya kita hitung hasilnya, 30 akar 2 dibagi 2 itu adalah 15 akar 2. Jadi panjang PQ yang ditanyakan adalah 15 akar 2 cm. Oke, ngerti ya? Kita lanjut yang B. Di sini ada perbandingan panjang sisi-sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sudut yang ditunjukkan adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalian lihat sisi-sisinya bahwa sisi di hadapan sudut 30 derajat besarnya A, misalkan di sini dalam bentuk A, bahwa sisi di hadapan sudut 60 derajat ini besarnya A akar 3, dan sisi di hadapan sudut 90 derajat besarnya adalah 2A. Nah, dari keadaan ini kalian bisa melihat bahwa perbandingan panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah sebesar A berbanding A akar 3 berbanding 2A, atau disederhanakan menjadi 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, kalau kalian lihat perbandingan ini, bahwa kalian bisa mengetahui bahwa panjang sisi di depan sudut 60 derajat itu besarnya adalah sama panjang dengan sisi di hadapan sudut 30 derajat dikali dengan akar 3. Jadi memang ulangi bahwa kalian lihat
Panjang sisi di depan sudut 60 derajat itu sama dengan panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat, kemudian kalikan akar 3. Ya. Jadi selanjutnya lagi dari perbandingan ini kalian bisa tahu juga bahwa panjang sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan 2 kali panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat. Nah, di sini kalian bisa menghitung bahwa akar 3 itu nilainya bisa dihitung menjadi 1,73. Biar lebih jelas, lihat contoh yang ada. Yang pertama, perhatikan segitiganya. Ada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan di sini sisi di hadapan sudut 30 derajat besarnya 8. Berarti sisi di hadapan sudut 60 derajat kalian bisa mengalihkannya dengan akar 3 menjadi 8 akar 3. Dan sisi di hadapan sudut 90 derajat besarnya 2 kali sisi yang ada di hadapan sudut 30 derajat. Berarti di sini hipotenusanya nilainya adalah 2 kali 8 yaitu 16. Oke, ngerti ya? Kita bisa melihat lagi contoh lebih jelasnya di sebelah kanan dalam bentuk posisi yang berbeda. Segitiga siku-siku khusus juga dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan yang pertama, sisi di hadapan sudut 30 derajat besarnya adalah 10. Kemudian sisi di hadapan 60 derajat pasti besarnya adalah 10 akar 3. Dan sisi di hadapan sudut siku-sikunya atau hipotenusanya adalah 2 kali sisi di hadapan sudut 30 derajat, berarti 2 kali 10 menjadi 20. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang lainnya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dan sudut B 60 derajat. Jika panjang BC sama dengan 24 cm, maka panjang AC adalah titik-titik. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan soal yang di atas kita bisa gambarkan dengan bentuk segitiga di sebelah kanan. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian sudut B katanya 60 derajat dan panjang BC sebagai hipotenusa yaitu 24 cm. Nah, pertanyaannya adalah panjang AC. Perhatikan, panjang AC adalah panjang sisi di hadapan sudut 60 derajat. Kalau kalian paham konsep perbandingan sebelumnya, yaitu 1 berbanding akar 3 berbanding 2, kalian lihat bahwa sudut di depan 60 derajat itu besarnya adalah setengah dari hipotenusa, kemudian dikalikan akar 3 menjadi 12 akar 3. Tapi kita akan lihat bagaimana penyelesaian matematisnya. Perhatikan di sini. Di sini sisi AC berbanding BC sama dengan akar 3 berbanding 2. Ingat ya perbandingan sudutnya. Selanjutnya substitusikan nilai BC sama dengan 24, berarti AC berbanding 24 sama dengan akar 3 berbanding 2. Kita hitung, posisikan seperti ini, AC per 24 sama dengan akar 3 per 2, kalikan silang. Selanjutnya AC kalikan 2 itu 2AC sama dengan 24 kali akar 3 itu 24 akar 3. Kita hitung menjadi AC sama dengan 24 akar 3 per 2. Didapatkan angkanya yaitu di 12 akar 3. Terbukti bahwa panjang AC adalah 12 akar 3 cm. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nomor 2. Pada persegi panjang di samping, panjang diagonal QS sama dengan 12 cm dan besar sudut PSQ 60 derajat. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang. Oke, perhatikan seperti contoh yang di atas, kalian bisa menggunakan konsep-konsepnya sama persis. Kalian paham bahwa SQ sebagai hipotenusa panjangnya 12, berarti sisi PS yang ada di hadapan sudut 30 derajat berarti setengah dari hipotenusa. Didapatkan angka setengah dari 12 yaitu 6. Berikutnya untuk panjangnya yaitu sisi PQ. Kalian tahu sisi PQ ada di hadapan sudut 60 derajat. Dengan perbandingan yang sudah dijelaskan seperti soal nomor 1, kalian dapatkan bahwa angka untuk PQ adalah 6 kalikan akar 3, berarti 6 akar 3. Nah, setelah kita tahu panjang PQ dan lebar persegi panjang PS yaitu 6, kita gunakan rumus
rumus keliling yang ditanyakan. Keliling suatu persegi panjang, ingat kembali rumusnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kita substitusikan angka panjangnya 6 akar 3 dan lebarnya 6. Kita dapatkan bahwa kelilingnya menjadi 2 kali dalam kurung 6 akar 3 ditambah 6 menjadi 12 akar 3 ditambah 12. Sampai di sini sudah bisa ditentukan panjangnya seperti ini, ditulis seperti ini saja, tidak masalah. Selanjutnya bagaimana menghitung luas? Gunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kita substitusikan panjangnya dan lebarnya menjadi 6 kali 6 akar 3 sama dengan 36 akar 3. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai keliling dan luas dari persegi panjang yang ditanyakan. Kalian bisa mendapatkan nilai desimal dengan mengganti angka akar 3 menjadi angka 1,73. Selanjutnya kalian proses menghitungnya seperti biasa. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Kerjakan latihan dan tugasnya seperti yang ada di layar. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.